Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Ratnawulan dengan NIM 10112212007, mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Pemodelan Daerah Rawan Banjir di Perkotaan Sambas berbasis Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banjir yang merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Di Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Lubuk Dagang, menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana banjir di Kalimantan Barat menurut media Kalbar News 2024. Ketiadaan data spasial mengenai daerah rawan banjir dapat menyebabkan pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Maka dilakukanlah pemanfaatan SIG untuk pemodelan daerah rawan banjir di kawasan perkotaan Sambas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemodelan spasial daerah rawan banjir di wilayah perkotaan Sambas pada kondisi saat ini dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Lalu bagaimana pemodelan spasial daerah rawan banjir di wilayah perkotaan Sambas melalui simulasi kondisi ekstrim dengan pendekatan hidrologi menggunakan sistem informasi geografis, dan bagaimana perubahan tingkat kerawanan banjir pada wilayah studi ketika dibandingkan antara kondisi normal dan simulasi kondisi ekstrim. Tujuan penelitian ini yaitu membangun model spasial kerawanan banjir di wilayah perkotaan Sambas menggunakan sistem informasi geografis berdasarkan kondisi aktual, dan membangun model spasial kerawanan banjir di wilayah perkotaan Sambas dengan memanfaatkan sistem informasi geografis melalui simulasi kondisi ekstrim berdasarkan pendekatan hidrologi. Lalu membandingkan hasil pemodelan antara kondisi saat ini dan kondisi ekstrim guna mengidentifikasi wilayah yang mengalami peningkatan risiko banjir. Untuk batasan masalah ini, yang pertama, pemodelan difokuskan untuk menghasilkan peta zona kerawanan banjir secara spasial, dan penelitian ini tidak mencakup kajian rinci mengenai kerusakan infrastruktur, aspek sosial ekonomi, atau dampak banjir secara langsung terhadap masyarakat. Manfaat penelitian ini yang pertama memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan metode spasial daerah rawan banjir menggunakan pendekatan SIG. Kemudian menyediakan peta zonasi kerawanan banjir yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang wilayah perkotaan Sambas yang lebih adaptif terhadap bencana. Kemudian menambah referensi penelitian berbasis data spasial dengan kondisi perbandingan antara kondisi aktual dan simulasi ekstrim di wilayah perkotaan Sambas. Yang terakhir, membantu masyarakat memahami wilayah yang berisiko tinggi terhadap banjir sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan spasial. Penelitian dilakukan untuk memodelkan dan memetakan tingkat kerawanan banjir berdasarkan analisis data spasial menggunakan sistem informasi geografis, baik pada kondisi aktual maupun kondisi ekstrim. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Diagram aliran penelitian ini dimulai dari inventarisasi data. Kemudian dilakukan analisis kalibrasi data curah hujan satelit terhadap data stasiun, lalu dilanjutkan dengan analisis hidrologi, dan dilanjutkan analisis parameter spasial. Kemudian dilakukan pembuatan peta zonasi daerah rawan banjir, kemudian dapat ditarik kesimpulan dan saran. Data dan sumber data yang digunakan yang pertama, peta rupa bumi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian peta batas administrasi Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat. Lalu data Digital Elevation Model atau DEM Kalimantan Barat dari Dinas. Kemudian peta tutupan lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu peta jenis tanah Provinsi Kalimantan Barat dari Kementerian Pertanian. Lalu ada data curah hujan BPM dan data curah hujan Stasiun Sambas dari BWSK atau Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1. Lalu yang terakhir peta rencana tata ruang wilayah atau RTRW Provinsi Kalimantan Barat
dari Kementerian ATR BPN. Nah, sebelum dilakukan analisis hidrologi, dilakukanlah pengecekan error atau kalibrasi data curah hujan satelit terhadap data stasiun. Nah, metode yang digunakan adalah root mean square error atau RMSE. Nah, nilai RMSE ini jika semakin kecil maka menunjukkan kesesuaian yang semakin baik antara data satelit dan data stasiun. Nah, setelah didapatkan error dari metode tersebut, dilanjutkanlah dengan analisis hidrologi. Yang pertama, itu uji konsistensi. Uji konsistensi ini dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan atau tidak. Nah, metode yang digunakan adalah RAPS atau Rescale Adjust Partial Sum. Lalu digunakanlah rumus tersebut dengan data yang diperlukan, data curah hujan rata-rata, kemudian deviasi simpangan rata-rata. Nah, setelah didapatkan apakah data tersebut konsisten atau tidak, dilanjutkanlah di analisis frekuensi. Nah, analisis frekuensi ini dilakukan dengan beberapa metode guna mengetahui metode apa yang cocok digunakan untuk menghitung curah hujan periode ulang tertentu. Nah, metode yang pertama ini adalah distribusi normal. Dengan rumus tersebut, nilai rata-rata curah hujan ditambah dengan faktor frekuensi yang sudah dikali dengan standar deviasi nilai curah hujan tersebut. Lalu metode selanjutnya adalah distribusi Bungle tipe 1. Nah, di ini nilai yang digunakan adalah nilai rata-rata curah hujan dan deviasi standar nilai curah hujan tersebut. Kemudian ada distribusi log percent tipe 3. Ini digunakan nilai rata-rata curah hujan kemudian ditambah dengan faktor sifat distribusi log percent tipe 3 tersebut dikali dengan simpangan baku atau deviasi standar. Lalu ada distribusi log normal 2 parameter. Ini digunakan nilai curah hujan yang sudah dikali log normal dan karakteristik dari distribusi log normal tersebut. Kemudian ada distribusi log normal 3 parameter. Nilai yang digunakan ini adalah nilai rata-rata curah hujan, kemudian standar deviasi dan nilai karakteristik dari nilai distribusi log normal 3 parameter ini. Kemudian dari 5 metode tersebut dilakukanlah uji kecocokan atau uji C kuadrat pada masing-masing metodenya. Nah, jika dia cocok atau metode tersebut cocok, maka akan digunakan untuk analisis parameter curah hujan pada pembuatan peta zonasinya. Nah, selanjutnya analisis peta tingkat rawan banjir. Yang pertama dilakukan adalah penentuan skor. Penentuan skor ini ada 6 parameter yang akan di-scoring. Yang pertama itu jenis tanah, lalu ketinggian lahan, curah hujan, tutupan lahan, kemiringan lereng, dan buffer sungai. Jadi misalnya pada jenis tanah, di wilayah tersebut ada tanah andisol, histosol, dan oksisol. Maka diberilah skor masing-masing pada wilayah tertentunya. Misalnya, jadi skornya itu 1, 4, dan 5. Kemudian ini akan dilakukan di parameter-parameter lainnya. Lalu dilanjutkan dengan pembobotan. Pembobotan ini totalnya itu 100%. Jadi dibagi untuk tutupan lahan itu 25%. Kemudian kemiringan lereng itu 10%, lalu ketinggian lahan 15%, jenis tanah 10%, curah hujan 20%, dan buffer sungai juga 20%. Nah, dilakukanlah analisis overlay dari ke-6 parameter ini. Jadi dia bertimpa gitu. Lalu dari scoring tersebut tadi dikalilah pembobotannya. Misalnya scoring tutupan lahan itu didapat 1, dikali dengan bobotnya 25% atau 0,25, didapat 0,25. Untuk kemiringan lereng misalnya didapat skor 2 dan dikali bobotnya 0,1, maka 0,2. Nah, nanti didapatlah hasil masing-masing pembobotan tersebut di wilayahnya gitu. Lalu setelah didapat pembobotannya, scoring pembobotan itu dilakukan perhitungan tingkat kerawanan banjir.
Nah, untuk ini kita harus mengetahui skor pembobotan yang tertinggi dan terendah, kemudian dikurangi dan dibagi kelasnya. Di sini ada 3 kelas, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dari pembagian kelas tadi dibagilah menjadi 3 skor. Skor di wilayah ini termasuk tinggi, skor yang di wilayah ini termasuk skor yang rendah. Jadi seperti itu, dibagi menjadi 3 kelas. Dan didapatlah daerah-daerah yang berisiko rendah, berisiko tinggi, maupun berisiko sedang dari rawan banjir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.